Dahulu kala, di tanah Minang, hiduplah seorang janda dengan seorang putranya bernama Malin Kundang. Mereka hidup di sebuah pondok kayu di tepi laut. Mereka hidup sangat miskin. Melihat keadaan keluarga dan lingkungan sekitar, Malin Kundang berpikir keras. Ia membatin, "Jika aku terus tinggal di sini, aku takkan mendapatkan penghidupan yang layak. Aku akan terus miskin sebagaimana ibuku. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku harus meninggalkan kampung ini dan mencari pekerjaan di negeri rantau. Di sana, aku bisa berharap untuk hidup sebagai orang kaya dan terpandang." Malin Kundang menemui ibunya dan mengabarkan maksud hatinya untuk pergi merantau. Demi mencari penghidupan yang lebih baik, demi masa depan yang lebih cerah. Si ibu sangat sedih mendengarnya. Malin Kundang adalah anaknya yang semata wayang. Ia berharap agar putranya itu selalu mendampinginya di usia tua, karena ia sudah semakin lemah. Keberadaan Malin Kundang banyak membantunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa Malin Kundang itu benar. Keadaan tak akan berubah dan mereka akan tetap miskin jika keduanya tetap tinggal di desa. Akhirnya dengan berat hati, ia relakan putranya untuk pergi merantau. Pada hari yang telah ditentukan, dengan diantarkan oleh sang ibu, berangkatlah Malin Kundang pergi ke dermaga untuk berlayar menuju negeri seberang. Ada sebuah kapal dagang yang bertolak pada hari itu. Malin Kundang diterima sebagai salah seorang penumpang. Setelah Malin Kundang pergi berlayar, si ibu setiap hari pergi ke dermaga. Ia berharap agar putranya segera kembali. Tatapannya berkaca-kaca saat ia memandang ke seberang. Setiap kali ada kapal yang mendekat, ia berharap bahwa Malin Kundang ada di dalamnya. Di malam hari, si ibu akan berdoa demi keselamatan anaknya. Keesokan harinya, saat ada kapal yang berlabuh, ia bertanya pada sang kapten, apakah anaknya ada di dalam. Tapi, tak ada penumpang yang bernama Malin Kundang. Begitulah mulai saat itu, setiap hari si ibu selalu menanyakan hal yang sama kepada kapten atau nahkoda setiap kali ada kapal yang berlabuh. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, namun si ibu masih saja setia mengunjungi dermaga sambil menyimpan harapan yang sama. Tahun demi tahun berlalu, hingga si ibu pun sudah berubah menjadi sangat tua dan lemah. Pada suatu hari, seorang nahkoda berkata kepadanya, "Saya seperti pernah mendengar namanya. Ya, tak salah lagi, Malin Kundang. Ya, saya pernah berjumpa dengannya di suatu hari beberapa bulan yang lalu. Dia sudah menikah, istrinya cantik, anak gadis seorang saudagar kaya. Malin Kundang tampaknya sangat sukses dan tubuhnya segar bugar." Bukan main gembira hati si ibu mendengar kabar baik itu. "Terima kasih Tuhan," ia berucap syukur sambil menengadahkan tangannya. Ia yakin suatu saat nanti Malin Kundang akan pulang. Suatu pagi, sebuah kapal yang sangat indah
dan besar datang berlabuh. Satu pasangan muda berdiri di atas geladak. Keduanya mengenakan pakaian yang indah semarak, tampak mahal dan penuh dengan hiasan warna-warni. Ibu Malin Kundang dengan mudah mengenali siapa mereka dari kejauhan. Iya, benar. Orang yang ia lihat itu memang si Malin Kundang, putra kesayangan. Ia berseru riang, tergopoh-gopoh mendekat, lalu langsung memeluknya. "Malin Kundang, anakku, akhirnya kau pulang, nak," katanya sambil terus memeluk si anak. Malin Kundang tidak percaya pada ibunya sendiri. Ia berpikir, tidak mungkin ini ibuku. Ia masih bertubuh kuat ketika aku meninggalkannya. Melihat si ibu, istri Malin Kundang menjadi marah. Dengan wajah bengis, ia berkata kepada suaminya, "Kenapa kau tidak beritahu padaku bahwa ibumu miskin? Kenapa kau bilang ia masih muda?" Ibu Malin Kundang memekik sedih. Ia tidak mengira akan mendengar kata-kata kasar itu. "Malin, aku ini ibumu," katanya. Tapi Malin Kundang tidak mau mendengar perkataan ibunya. Ia malu punya ibu seorang perempuan desa yang tua dan miskin. Ia gengsi dengan istrinya. Tubuh perempuan tua itu pun ditendang kuat-kuat. Si ibu kembali memekik, menahan rasa sakit. "Pergi kau, wanita pengemis. Ibuku tidak mirip engkau sama sekali." Ibu si Malin Kundang pun jatuh tersungkur. "Tapi aku benar-benar ibumu. Aku menjadi sangat tua karena kau memang sudah lama meninggalkanku. Apakah kau sungguh tidak bisa mengenaliku lagi?" Malin Kundang pun berkata, "Aku tidak percaya kepadamu. Wanita tua, pergi kau dari sini. Kau hanya mengganggu kesenangan kami." Ibu Malin Kundang menangis terseduh-seduh mendengar penolakan itu, lalu berdoa, "Ya Tuhan, jika benar dia memang anakku, maka hukumlah dia." Mendadak, terdengarlah suara guntur yang dahsyat dan menakutkan. Lalu, terjadilah angin ribut. Ombak besar menggulung pantai bersama suara keras mengerikan. Ombak itu menghempaskan segalanya. Kapal besar maupun kecil terhantam olehnya, sama-sama remuk. Pohon-pohon bertumbangan, amukan ombak bercampur badai, dan suara guntur itu pun sungguhlah dahsyat. Terdengar suara jerit dan tangis para penumpang kapal, tapi mereka semua celaka di bawah amukan malapetaka. Badai itu reda keesokan harinya. Para penduduk desa datang untuk melihat tempat kejadian, memantau parahnya kerusakan. Mereka bergidik, bulu roma merinding. Tak jauh dari pantai itu, ada batu-batu karang yang bentuknya tampak menyerupai pecahan bangkai kapal dan tubuh para penumpangnya. Orang-orang percaya bahwa itu adalah kapal si Malin Kundang. Si Malin Kundang sendiri telah berubah menjadi sebongkah batu karang. Tuhan telah melaknatnya.